Kapolres bilang suami yang disebut membela istri saat dijamret dijadikan tersangka karena nabrak sepeda motor pelaku jambret. Kalian masih ingat saat demo rusuh kemarin gitu ya? Kan ada oknum ya, oknum Brimob itu yang menabrak pendemo ya. Oke, balik lagi dengan gua Johan Erwin di channel lucuan ya. Dan akhir-akhir ini kita dapat berita yang viral ya tentang ada seorang bapak ya, seorang pria yang ditahan dan menjadi tersangka karena melindungi istrinya dari penjambret, cuy. Gila sih. Jadi seperti apa ya ceritanya ya? Kita lihat ya videonya. Saya dijambret mas, tas saya itu di-cutter talinya, di-cutter sama jambretnya lewat sebelah kiri saya. Saya sempet oleng, naik motornya itu agak oleng. Setelah itu saya teriak mas, jambret. Saya agak kencang, suami saya yang mengendarai mobil di sebelah kanan saya itu spontan melakukan pengejaran mas sama jambretnya itu. Iyalah. Melakukan pengejaran, setelah sama suami saya dipepet karena suami saya pengennya jambretnya itu berhenti agar tas saya itu bisa diambil kembali. Nah suami saya tahu tas itu berisikan dokumen penting, itu dipepet tapi jambretnya nggak mau berhenti, dipepet lagi tidak mau berhenti, dipepet lagi sampai jambretnya itu naik ke trotoar dengan kecepatan tinggi, terus menabrak tembok yang di mural dekat bakpia itu langsung terpental ke jalan raya itu, terus tengkurap itu. Saya nggak tahu kalau pada waktu itu atau langsung meninggal di situ atau enggak, saya nggak tahu. Ada semacam kelalaian suami saya dalam mengendarai mobil yang katanya itu bisa menjadi salah satu sebab suami saya jadikan tersangka. Jelas shock mas, jelas saya sama suami jelas nggak menyangka karena dari pertama kali kejadian itu kami sudah bicarakan itu, katanya oh enggak ini karena murni benar-benar kejahatan jalanan jambret dan segala macam, jadi nanti nggak sampai ke situ. Makanya pas ditetapkan jadi tersangka tuh benar-benar shock saya sama suami. Iyalah ya, jelas shock ya lah ya. Karena gini aja lah ya, gua aja sendiri gitu ya, misalkan gue di jalan nih, di jalan terus istri gua dijambret, gue juga pasti sama cuy, gue pasti kejar itu jambret mau gimana pun caranya gitu loh ya. Gue nggak tahu sih ini hukum di Indonesia gimana gitu loh ya. Kalian pernah dengar ini nggak lihat yang apa namanya, salah satu acara ya yang polisi patroli gitu, itu kan ada pengejaran juga kan, sering tuh gue sering lihat ada pengejaran. Jika yang terduga ini nggak mau berhenti, biasanya sama polisi apa dipepet dia kadang sampai jatuh ya kan. Terus apakah jadi tersangka? Enggak cuy ya kan, dia berdalih karena nggak mau berhenti ya kan, membahayakan pengendara yang lain, makanya dilakukan penindakan seperti itu. Itu kalau si petugas inilah ya, kita bisa petugas saja lah ya, kalau petugas ini yang melakukan. Tapi kalau orang sipil yang melakukan jadi tersangka, anjing. Gila sih geblek. Kasus itu sebenarnya sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, namun Kapolda sudah melaporkan bahwa ini sedang diupayakan untuk melaksanakan restoratif justice sehingga kasus tersebut segera bisa selesai. Ya. Baik, tentunya ini sedang dibicarakan dan kami sedang menunggu proses harmonisasi karena ada batasan-batasan yang harus kita jaga sehingga kemudian maksud dari peraturan tersebut tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Saya kira itu. Terima kasih. Aduh, ini dilakukan restoratif justice ya. Jadi maksud gue sih gini, maksud gue ya, gimana ya gue jelasinnya ya, gimana gue nangkepinnya ya. Maksudnya gini loh,
dia itu udah jelas-jelas lah ya, dia membela istrinya dari penjambret, udah jelas penjambret, pelaku kriminal cuy, gitu loh. Yang ngapain jadikan tersangka gitu loh. Kalau misalkan emang mungkin ada kesalahan gitu loh ya dari institusi ini, tinggal bilang aja lah ya, maaf kita ada kesalahan gitu loh, ada kesalahan, kita ada kesalahan dalam menanggapi ini, kita ada kesalahan, ada hilaf, kita mohon maaf, dan ini dibatalkan status tersangkanya. Udah selesai cuk. Ini pakai restoratif justice, jadi kayak kita gitu ya, yang misalkan ada tindakan kriminal, kita mau ngebantu, itu serba salah sekarang jadinya cuy, gitu loh. Terus kita mau gimana coba kalau misalnya ada tindakan kriminal gitu loh ya, mau gimana coba? Apa kita cuma diem aja nonton gitu? Enggak kan? Aduh, gue nggak tahu ini harus gimana lagi gitu ya, ya Allah nanggapin ini. Ya, gini loh ya, gini. Gue kadang bingungnya gini ya. Terkadang ya ada oknum, gue bilang oknum ya. Kalian masih ingat saat demo rusuh kemarin gitu ya? Kan ada oknum ya, oknum Brimob itu yang menabrak pendemo ya. Nah, yang ojol itu, ya masih inget kan? Nah, di situ sampai meninggal cuy, benar-benar ditabrak, dilindes sampai meninggal. Lalu apa tanggapan dari institusi ini? Tanggapannya kan dia mencoba melawan si korban ini ya, mencoba melawan, dan si oknum ini itu menjaga diri lah ibaratnya, jadi melakukan hal itu tidak sengaja. Dan apakah jadi tersangka? Kita nggak tahu kan kelanjutannya kan. Yang kita tahu dia cuma diberhentikan sementara ya, diberhentikan sementara selama berapa puluh hari gitu loh, udah selesai. Tapi kalau rakyat sipil ngadepin kriminal, langsung jadi tersangka cuy. Untung ini viral ya. Coba kalau ini nggak viral, sidang berapa tahun coba ditahan? Bisa 10 tahun loh. Gila gue sih ini. Gue nggak tahu ya hukum di Indonesia ini gimana itu ya sistemnya gitu loh. Apakah undang-undangnya yang emang salah, atau orangnya ini yang petugasnya ini yang gue nggak tahu lah kamu ngomong apa anjir. Speechless gue anjir. Ibu tersebut dijambret oleh dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor. Kemudian menjambret, pada saat menjambret pelaku tersebut melarikan diri. Namun pada saat itu kebetulan suami daripada ibu tersebut sedang mengemudikan mobil di sebelah kanan. Kemudian setelah mengetahui sepeda motor tersebut, istrinya dijambret, kemudian pelaku jambret dikejar oleh suaminya tersebut. Pada saat pengejaran terjadi beberapa senggolan ya, yang terakhir di senggol terakhir terjadi motor tersebut tertabrak. Kemudian pelaku jambret itu terpental sehingga pelaku jambret tersebut meninggal dunia di tempat. Karena kedua pelaku meninggal dunia, maka perkara tersebut gugur demi hukum dan dilakukan SP3. Kemudian untuk kejadian laka lantas ditangani oleh Satlantas Polresta Sleman. Ini ya yang gue bikin bingung ya. Ada pernyataan begini. Karena dia udah tahu ya, penjambret ini udah tahu. Nah, ada kata-kata seperti ini. Karena penjambret ini atau tersangka ini meninggal dunia di tempat, perkaranya gugur. Pertama ya, clear di situ cuy. Dan harusnya menurut gua lu clear semua, nggak ada buntutan lain-lain gitu loh. Tapi kenapa si korban yang mengejar jadi tersangka cuy? Jadi dilanjutin ke perkara lain. Ini gue sebagai orang awam gitu, gue nggak tahu sih gimana ya. Aduh, dan terus gini loh. Sekarang gimana coba kita sebagai orang awam ya, orang sipil. Kalau kita ya amit-amit, bisa amit-amit ya. Cuma kalau kita ada kejadian kayak gini, kita harus gimana cuy? Gitu loh.
Apakah misalkan kita dijamret terus kita langsung diem aja, lapor ke polisi, lapor dulu baru nangkep jamretnya? Keburu jauh anjing. Apalagi gini ya, jujur aja gue pernah punya pengalaman dengan temen gue gitu loh. Jadi temen gue kehilangan motor itu maghrib, kehilangan motor. Kita coba usaha dulu kan, ada sekitar setengah jam kita cari, ternyata nggak dapet. Ada CCTV ya, tetangga tahuan ternyata motor dibawa sama orang gitu loh. Nah terus jam 7 kita laporan ke polisi, kita bikin laporan. Malah dibilang kayak gini, ini jujur aja nih gue sumpah ya, ini gue berani sumpah. Mau dibilang kayak gini, makanya mas, kalau bikin laporan jangan malam-malam. Nah terus kapan? Nunggu 1 hari berikutnya, gitu loh. Ya kan, harus gimana gitu. Sekarang kita nangkep sendiri, salah. Kita lapor, ya tanggapannya kadang seperti itu, gitu loh. Gue gak tahu sih ya gimana itunya lu ya. Astagfirullah. Kapolres bilang suami yang disebut membela istri saat dijamret dijadikan tersangka karena nabrak sepeda motor pelaku jamret. Jadi guys, Hogi Minaya, seorang suami warga Yogyakarta, ditetapkan jadi tersangka usai berusaha membela istrinya dari aksi jamret. Kasus kecelakaan lalu lintas yang tewaskan 2 jamret itu terjadi di Jalan Laksda Adi Sucipto pada 26 April 2025. Nah, penetapan tersangka ini menuai kritik publik. Why? Karena tersangka dianggap hanya membela istrinya yang jadi korban jamret. Meski menuai kritik, kepolisian menyampaikan hal berbeda. Pihak kepolisian melihat penetapan tersangka ini adalah upaya negara dalam memberikan kepastian hukum atas kasus kecelakaan lalu lintas. Setelah melihat bukti-bukti dari CCTV yang ditemukan bahwa perkara ini masuk pembelaan yang tidak berimbang. Nah, penyidikan itu juga kita sudah menunggu proses mediasi yang kita lakukan, menawarkan kepada para pengacara masing-masing atau pihak masing-masing untuk dilakukan mediasi dengan baik. Tapi karena tidak ada hasil titik temu, maka proses ini tetap dilanjutkan. Kapolres Sleman juga bilang pihaknya nggak akan menahan Hogi Minaya selama proses hukum berjalan. Wah, gimana menurutmu sahabat Kompas TV? Coba tulis di kolom komentar. Goblok menurut gua anjing. Gue sebagai orang awam ya, gue bilang goblok. Gimana ya, nggak berimbang gimana? Maksudnya gimana lah ya, jelaskan lah ya, alasan nggak berimbang itu gimana coba? Ya kita membela gitu loh. Sekarang banyak kasus ya, kayak kita mau dirampok gitu loh. Kita kayak mau dirampok, nyawa kita terancam nih. Gitu, nyawa kita terancam, kita membela diri kita ya, melawan, tiba-tiba nggak sengaja, malah pelaku kriminalnya yang meninggali kita. Kita harus jadi tersangka cuy. Dan yang anehnya di kasus ini ya, dimediasi cuk sama keluarga perampok ini. Apa nggak malu keluarganya loh, keluarga perampok gitu loh, dimediasi anjing. Dan kabarnya ini gagal mediasi karena apa? Karena keluarga dari perampok ini minta sejumlah uang. Yang gue dengar beritanya ya, meminta sejumlah uang dengan alasan si penjamret yang meninggal ini itu adalah tulang punggung keluarga. Konyol. Ya tulang punggung cuy, tapi kalau yang jambret juga gimana coba? Kriminal cuy. Beda banget sekarang kalau kayak yang maling gitu ya, digebukin warga, maling-maling kecil gitu, ditangkep cuy. Padahal dia emang butuh bener-bener cuma ngambil susu untuk anaknya, tetap diproses cuy. Ini kayak gini cuy. Malah korban jadi tersangka anjing. Jujur aja gue nggak tahu lah ya hukum di Indonesia ini gimana gitu loh ya. Makin hancur sekarang. Gimana, apa yang harus kita percaya cuy? Siapa yang harus kita percaya? Kalau ada kriminal, siapa yang harus kita percaya? Kita bikin laporan kadang susah ya.
Terus juga nggak tahu nih titik terangnya udah nyampe mana, kita nggak tahu. Ada kriminal kita ngatasin sendiri, kita jadi tersangka. Gimana menurut kalian cuy? Gue sih berharap ya untuk kedepannya aparat-aparat ini tolonglah ya lebih pro ke rakyat gitu loh. Kinerjanya tolong diperbaiki. Kalian itu digaji dengan patungan dari kami cuy. Kita bayar pajak segala macam juga buat gaji para dewan terhormat inilah. Dewan terhormat, institusi terhormat pokoknya. Ya tolong respect lah ke rakyat gitu ya. Kalau kayak gini, gimana itu kita rakyat kecil itu mau berlindung kemana? Mau berlindung ke siapa? Tolong ya, ini gua sendiri atas nama gua sendiri pribadi ya. Gue minta tolong semoga kinerjanya jauh lebih baik lagi ke depannya. Jangan sampai blunder seperti ini. Gitu. Jadi, dan menurut kalian gimana netizen untuk kasus ini? Apakah pihak kepolisian sudah benar atau bagaimana? Ketik di kolom komentar, oke? Dan thank you buat yang udah hadir, thank you buat udah like, udah komen, udah subscribe, thank you buat bosku. Gue doakan kalian sehat selalu dan terus ceknya, oke? Amin amin ya rabbal alamin. Gue Johan Andi Wicaksono, see you next video, bye bye.